Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rindi Indrani, 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai mikrotik akses. Kita masuk ke outline. Di sini ada metode akses mikrotik router OS, akses router board with Winbox, dan menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual NetLab dengan Winbox, WebFig and QuickSet, Telnet dan SSH, dan yang terakhir ada serial console. Selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu ada metode akses mikrotik router board. Untuk terhubung ke router, masukkan alamat IP pada MAC router, tentukan nama pengguna dan kata sandi jika ada, dan klik tombol connect. Anda juga dapat memasukkan nomor port setelah alamat IP, memisahkannya dengan titik 2 seperti ini. Dapat diubah di menu layanan router OS. Di sini juga ada keyboard, serial console, remote server Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan WebFig, HTTP, MAC Telnet, lokal, Winbox terminal mer, dan yang terakhir ada mikrotik TIK APP. Ini juga ada tabel, ada akses via, koneksi, text base, GUI, need IP. Yang pertama ada keyboard, koneksinya langsung di PC, dan text base-nya yes. GUI-nya enggak, dan need juga enggak. Yang kedua ada serial console, koneksinya konektor kabel serial, text base-nya yes, GUI-nya tidak, dan need IP-nya juga tidak ada. Di sini juga ada remote server atau telnet atau SSH. Koneksinya layer 3, text base-nya yes, GUI-nya kosong, dan need IP-nya yes. Di sini ada Winbox layer 2 koneksinya, text base-nya yes, dan GUI-nya kosong, need IP-nya yes. Lalu ada HTTP, koneksinya layer 3, text base-nya yes, GUI-nya kosong, need IP-nya yes. Ada API, koneksinya socket programming, text base-nya kosong, GUI-nya kosong, dan need IP-nya yes. Lalu ada QuickSet dan WebFig, HTTP, koneksinya layer 3, text base-nya yes, GUI-nya yes, dan need IP-nya yes. Di sini ada MAC Telnet, koneksinya layer 2, text base-nya yes, GUI-nya tidak, need IP-nya yes, no. Lokal atau Winbox terminal menu, koneksinya terminal Winbox, text base-nya yes, GUI-nya tidak ada, dan need IP-nya juga tidak ada. Yang terakhir ada mikrotik APP, koneksinya Android atau iOS, text base-nya yes, GUI-nya yes, dan need IP-nya juga yes. Selanjutnya masuk ke materi akses router board with Winbox dan menu. Pada Winbox, konfigurasi hostname dan IP address terdapat di menu IP address dan IP hostnames. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN, available access by MAC dan IP address. User admin, passwordnya blank. Selanjutnya, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Tampilan mikrotik pada Winbox terdiri dari dashboard utama dengan informasi perangkat disebar di sebelah kiri untuk navigasi menu.
dan jendela utama untuk menampilkan detail konfigurasi. Tampilan mikrotik pada Winbox adalah GUI atau Graphical User Interface yang menyediakan akses visual dan interaktif ke berbagai fitur dan pengaturan router OS. Sistem operasi yang digunakan pada perangkat mikrotik. Winbox memudahkan pengelola router dengan menampilkan informasi dan menu dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Selanjutnya, akses router virtual NetLab dengan Winbox. NetLab alat emulator jaringan paket. Persiapkan environment NetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara HP dengan router. Connect virtual mikrotik using Winbox. Selanjutnya masuk ke materi WebFike dan QuickSet. WebFike dan QuickSet adalah dua metode yang digunakan untuk mengkonfigurasikan router mikrotik melalui antarmuka web. WebFike ini adalah antarmuka web yang lebih lengkap untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses semua fitur konfigurasi router. WebFike memberikan kontrol yang lebih besar dan memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi router dengan lebih detail. Dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi yang lebih canggih seperti firewall, routing, dan VPN. Kalau QuickSet adalah antarmuka yang dirancang untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan router mikrotik. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi router dengan cepat dan mudah dengan beberapa klik. Biasanya digunakan untuk mengatur pengaturan dasar seperti nama SSID dan kata sandi, dan keamanan router. Selanjutnya masuk ke materi Telnet dan SSH. Telnet dan SSH adalah dua protokol yang memungkinkan akses remote ke perangkat atau server. Jika Telnet adalah remote protokol yang dapat diakses tanpa enkripsi, maka Secure Shell atau SSH merupakan remote protokol yang menggunakan enkripsi jika Anda hendak melakukan akses jarak jauh. SSH lebih aman karena menggunakan encrypt untuk melindungi data yang dikirim dan diterima. Telnet sebaiknya mentransmisikan data dalam bentuk teks biasa yang rentan terhadap serangan keamanan. Selanjutnya materi terakhir yaitu serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah menenable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan netinstall. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke 8G9. Menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, data bits 8, parity non, stop bit 1, dan flow control non. Masuk ke terminal seperti putih pilih, connection, tipe serial, dan sesuai channel line COM atau COM yang dapat dilihat pada device manager. Lulus speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Segini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.